Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Mimin doakan baik-baik saja. Pada video kali ini, kita akan membahas kelanjutan cerita animasi Donghua series Tales of Herding Gods episode 49 yang akan tayang nanti. Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya biar ngerti jalan ceritanya. Mimin juga ingin mengingatkan bahwa cerita dan video tidak sepenuhnya selaras. Langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode 48 sebelumnya. Aroma misterius keharuman yang hilang tiba-tiba menyebar dari aula penyembuhan tertinggi, dan satu persatu cendekiawan serta Direktorat Ambruk tak berdaya. Kepanikan pun meletus. Kanselir Bashan, Taoi Slingyun, dan para direktorat berupaya menyelamatkan, tetapi gas itu begitu kuat hingga hanya sedikit yang mampu menahan dampaknya. Ketika situasi mencapai puncak kekacauan, sebuah labu raksasa muncul menelan aroma berbahaya itu. Badai menyapu gunung, dan perlahan ancaman tersebut mereda. Namun semua mata tertuju pada satu sosok, seorang cendekiawan muda yang membawa seekor banteng hijau lumpuh dan seekor rubah putih mungil. Kinmu. Kinmu ditangkap di tengah ladang, mayat, oleh sang patriark muda dan kanselir Bashan. Tuduhan, amarah, dan ketakutan meledak. Siapa yang meracik aroma itu? Kinmu polos mengaku melumpuhkan banteng hanya demi iseng, dan karena ingin mencuri sayur, tapi ia menangkis tuduhan sebagai peracik keharuman yang hilang. Ia bersikeras bukan pembuatnya. Identitas Kinmu mengejutkan semuanya. Ia murid Raja Racun Wajah Giok, tabib sakti yang pernah menyembuhkan Ibu Suri. Ketegangan pun berubah arah, antara ingin menghukum dan takut pada kekuatannya. Patriark muda memilih jalan hati-hati, memerintahkan pengawasan ketat selama 2 bulan sebelum pensiun. Saat efek obat bius memudar, para cendekiawan bangkit kembali, malu namun penuh rasa hormat pada Kinmu. Semua menyadari, andai itu racun mematikan, banyak nyawa sudah hilang. Di tengah keramaian yang perlahan tenang terdengar kabar menggembirakan, Fozi Evosin dan Biksu Jingming telah pergi. Di episode 49 yang akan datang. Seluruh Imperial College menjadi gaduh dan seorang direktorat bergumam, mungkinkah cendekiawan yang mengalahkan Daozi bergerak lagi? Hati Kinmu sedikit bergetar. Biksu tua Jingming membawa Evosin maju dengan tujuan yang sama seperti Dan Yangzi dari Sekte Dao, yakni memblokir gerbang selama 3 hari, menghancurkan kekuatan Imperial College, serta mematahkan hati rakyat Kekaisaran Yankang yang mendukung mereka. Namun kini, 3 hari belum berlalu dan Jingming sudah membawa Evosin pergi. Hanya ada satu kemungkinan, Fozi Evosin telah dikalahkan. Aku jelas sudah melumpuhkan banteng hijau di gunung belakang, mana mungkin ia bisa berlari ke gerbang gunung untuk mengalahkan Fozi Evosin. Kinmu tercengang. Kalau bukan dia yang mengalahkan Fozi Evosin, lalu siapa lagi? Ia teringat pada perkataan Patriark saat mereka bertemu di gubuk Jerami. Saat itu, ada makna tersirat dalam ucapannya, yakni bahwa selain dirinya, ada orang lain di Imperial College yang juga mampu mengalahkan Evosin. Jika Kinmu menolak melakukannya, maka Patriark akan menyuruh orang itu turun tangan. Lebih lagi, cendekiawan yang berhasil mengalahkan Fozi Evosin ini rupanya juga rendah hati. Sama seperti Kinmu. Saat Kinmu mengalahkan Dao Zilin Xuan, ia tidak menyebarkannya pada siapapun. Orang ini pun sama, ia memilih kesempatan ketika semua cendekiawan dan kanselir dilumpuhkan oleh Los Fragranche, lalu turun gunung sendirian untuk mengalahkan Evosin. Saat itu, selain Evosin dan Biksu tua Jingming, hanya naga kilin di depan gerbang gunung. Meski naga kilin bisa berbicara, ia bukan makhluk yang banyak bicara, sehingga tidak ada informasi yang bisa digali darinya. Kecuali Kinmu bisa menangkap tunggangan kanselir Bashan untuk dimakan, barulah ia bisa bertanya siapa orang itu. Namun, jelas tidak mudah melumpuhkan banteng hijau itu sekarang. Untunglah Imperial College masih memiliki pakar yang setara dengan aku. Kinmu tersenyum tipis, tak berniat mencari tahu lebih jauh siapa orang tersebut. Ia pun membawa Huling Er kembali ke kediaman cendekiawan. Banyak orang di sana sudah tahu tabib kekaisaran mendapatkan resep darinya, yang membuat hampir semua cendekiawan di Imperial College lumpuh. Karena itu, mereka jadi agak takut saat melihatnya. Tiba-tiba terdengar suara lembut namun ragu. Kakak senior Kin, apakah kau yang mengalahkan Fozi Evosin itu? Kinmu menoleh. Yang berbicara ternyata Xiun Xiang, gadis lembut dan pendiam yang masuk ke Imperial College bersamanya. Sejak awal, ia selalu pemalu, bahkan Kinmu pernah beberapa kali menggodanya hingga wajahnya memerah kebingungan. Kinmu menggeleng.
Tentu saja bukan aku. Saat orang itu mengalahkan Fauzi Evosin, aku malah dimarahi Kanselir Agung. Saudari Xiang, apa kau melihat siapa orang yang melakukannya? Si Yun Xiang menggeleng, aku waktu itu lumpuh karena aroma tertentu, jadi tidak tahu apa yang terjadi. Sekarang pun masih agak pusing. Tapi kulihat kakak senior tetap bersemangat, tidak tampak racunan, jadi kupikir kamulah yang mengusir Fauzi Evosin. Tatapan Kinmu berkilat, lalu ia tersenyum, itu benar-benar bukan aku. Aku juga penasaran siapa yang mengalahkannya. Si Yun Xiang tampak tersipu, buru-buru kembali ke halamannya, lalu menutup pintu rapat-rapat. Kinmu sempat mencoba mengintip, namun pintu keburu tertutup, hingga ia hanya bisa kembali ke kediamannya. Ada yang janggal dengan si Yun Xiang ini. Ia menarik napas dalam-dalam dan berkata pelan, dia sama sekali tidak terkena Lost Fragrance. Orang yang terkena obat itu seharusnya masih merasa tidak enak badan selama 4 hingga 6 jam setelah bangun. Tapi tadi dia baik-baik saja. Hu Ling'er menimpali, Tuan Muda, si Yun Xiang memang tidak termasuk di antara cendekiawan yang lumpuh di depan Balai Penyembuhan Agung. Hati Kinmu sedikit terguncang. Saat itu, ia memang ingin Patriar Muda tetap tinggal untuk mengurus para cendekiawan dan direktorat. Kinmu serta rubah kecil ikut tinggal untuk membantu. Namun, rubah kecil itu malah berlarian ingin menjarah rampasan perang, sampai akhirnya dihentikan olehnya. Pada saat itu, Hu Ling'er sudah melihat semua wajah orang yang lumpuh. Jika ia bilang si Yun Xiang tidak ada di antaranya, berarti memang tidak ada. Jadi benar dia berbohong. Kinmu mengedipkan mata, lalu tersenyum tipis. Kalau begitu, alasannya bukan untuk menghindar, melainkan pamer. Dengan sengaja membicarakan soal kekalahan Fauzi berarti ia sedang memamerkan hal itu padaku. Jadi, yang mengalahkan Fauzi adalah dia. Kinmu mendadak teringat. Mengapa Patriar Muda begitu yakin ada seseorang di Imperial College yang sanggup mengalahkan Fauzi? Mungkinkah ia sejak awal sudah tahu bahwa si Yun Xiang punya kemampuan itu? Bagaimana Patriark Muda bisa begitu mengenal si Yun Xiang? Seorang gadis yang baru saja diterima sebagai sarjana kekaisaran? Padahal, bahkan Kinmu sendiri, sebagai pemimpin sekte muda, perlu diuji berkali-kali sebelum kemampuannya diakui. Artinya, Patriar Muda benar-benar sangat memahami si Yun Xiang, bahkan lebih daripada pemahamannya terhadap Kinmu. Selain itu, gadis ini bermargasi, dan yang lebih parah, punya tabiat buruk suka pamer. Nenek ini memang pandai bersenang-senang. Kinmu mendengus kesal. Aku tak akan membongkarnya dulu. Mari lihat apa rencana yang ia simpan. Ia baru hendak menutup pintu ketika suara berat terdengar. Banteng, bawakan barang bawaanku. Ya, Tuan Tua. Kanselir Bashan membuka pintu dan masuk. Di belakangnya, seekor banteng kekar mengikuti, memanggul barang-barang besar. Banteng hijau ini belum sepenuhnya berubah. Meski berjalan seperti manusia, wujudnya masih banteng. Ia adalah banteng hijau yang dulu sempat dilumpuhkan Kinmu. Di kamar mana aku akan menginap? Tanya Kanselir Bashan kepada Kinmu. Kinmu tertegun. Kanselir Bashan malah merasa nyaman sambil tertawa. Kalau begitu, aku akan ambil kamar barat. Wah, uangnya banyak sekali. Sarjana Qin, kau kaya sekali. Omong kosong, kita punya uang sekarang. Ayo kita ambil seikat dan turun gunung untuk membeli anggur. Apakah ada anggur untuk diminum? Hu Ling'er bersorak dan melompat. Ia melompat lalu berjongkok di atas kepala banteng sambil tersenyum, aku ikut denganmu. Banteng hijau itu membawanya keluar dan bertanya, kamu juga minum? Kamu tahu cara bermain permainan minum? Kanselir Bashan meletakkan barang bawaannya dan merapikan kamar. Setelah selesai merapikan tempat tidur, ia melirik Kinmu yang masih di luar dan tertawa. Kanselir Agung meminta saya untuk selalu berada di dekat Anda seperti bayangan. Jadi wajar saja jika saya harus tetap di dekat Anda agar Anda tidak membuat masalah di mana-mana. Apakah Anda yang menulis kata-kata itu di pintu? Kinmu menganggukkan kepalanya. Kanselir Bashan menamparnya dengan keras dan memuji, tulisanmu bagus. Tulisan tanganmu rapi dan penuh wibawa. Kamu jauh lebih baik daripada orang-orang dari paviliun seni Saint itu. Aku masih tidak mengerti apa gunanya paviliun seni Saint di Imperial College kita. Bagaimana mungkin orang-orang itu kurang ajar menagih gaji dari istana kekaisaran? Oh, ngomong-ngomong, apa kamu mendengkur? Kinmu menggelengkan kepalanya. Aku mendengkur. Kanselir Bashan melanjutkan,
Banyak direktorat di Imperial College kita yang mendengkur, terutama kepala biara IQ, biarawati tua itu, dengkurannya menggetarkan dunia. Aduh, dia bahkan bisa menggetarkan banteng sampai mati dari jarak 3 mil. Untungnya biarawati tua ini jarang tidur dan hanya bermeditasi sambil duduk. Kalau dia tidur, kalian semua, para cendekiawan, bisa lupa tidur. Kinmu mulai sedikit tidak sabar. Kanselir Bashan ini sepertinya punya banyak hal untuk dikatakan, bahkan lebih banyak bicara daripada Wei Yong. Kanselir Bashan berbicara selama lebih dari 1 jam, dan Kinmu pada dasarnya mengetahui watak alami, gaya kerja, serta sifat keluarga semua direktorat pavilion dan aula pedang, tinju, mantra, tigayang, penyembuhan tertinggi, santo seni, dan sebagainya di Imperial College. Khususnya para sekretaris dari lantai catatan surgawi, Kanselir Bashan telah membocorkan semua rahasia mereka, seperti memiliki anak haram dan biarawati tua yang berselingkuh dengan kekasihnya. Kanselir ini akan mengatakan segala macam hal sepele. Banteng Hijau dan Hu Ling'er kembali dari kota dalam keadaan mabuk. Banteng dan rubah itu mabuk berat, saling memanggil kakak dan adik. Mereka begitu dekat seolah berasal dari rahim yang sama, dan Banteng Hijau ini benar-benar lupa bagaimana Kinmu membawa rubah itu untuk membiusnya. Kanselir Bashan segera mengambil toples anggur dan meneguk beberapa teguk. Dengan kepala pusing, ia berkata, ketika saya kembali dari luar beberapa hari lalu, saya seperti melihat guru saya. Anda tidak menyangka, kan? Saya mungkin seorang kanselir, tetapi saya tidak lulus dari Imperial College. Saya dari sekolah teknik pertempuran dan memiliki gelar master. Saya diundang ke sini oleh guru kekaisaran untuk mengajarkan teknik pertempuran kepada para cendekiawan. Awalnya saya mengira dia sudah meninggal, tetapi ternyata dia masih hidup. Kanselir Bashan meneguk anggur dan menatap kosong, kakinya hilang, tapi dia bisa berlari sangat cepat. Aku mengerahkan seluruh tenagaku untuk mengejarnya, tetapi aku tidak berhasil. Setelah itu, aku bertemu seorang pria buta yang memukuliku dan bertanya mengapa aku mengikutinya. Dia benar-benar tidak masuk akal. Dia bahkan ingin bertanding puisi denganku, tapi aku tidak bisa menang dan guruku menghilang. Kinmu tertegun sejenak. Seorang ahli teknik bertarung tanpa kaki dan seorang pria buta yang gemar beradu puisi? Sepertinya mereka kakek jagal dan kakek buta. Kapan mereka meninggalkan reruntuhan besar? Kanselir Bashan mabuk berat dan mulai mengoceh. Kinmu ragu-ragu karena akan terasa tiba-tiba jika ia menanyakannya. Banteng Hijau, apakah kau melihat jelas penampakan orang buta itu? Tanya Kinmu pada banteng hijau di sampingnya. Banteng hijau itu menatap Kinmu dengan agak malu. Jelas ia masih ingat bagaimana Kinmu melumpuhkannya. Kinmu tersenyum, kau masih menyimpan dendam? Kau sudah memukulku. Tapi aku hanya melumpuhkanmu dan tidak memukulmu. Jadi, dendam apa yang kau pendam? Pernahkah kau melihat orang sebaik aku? Kanselir Bashan bersendawa seperti orang mabuk dan memasang ekspresi aneh. Pemuda dari reruntuhan besar ini sepertinya salah paham tentang istilah orang baik. Ia berkata, cendekiawan Qin, kau tidak hanya melumpuhkannya, kau bahkan ingin memakannya. Wajar baginya untuk waspada. Dia masih ingin memakanku? Banteng hijau itu berteriak kaget, Tuan tua, kau tidak mengatakan ini padaku. Kau hanya bilang dia melumpuhkanku, tidak bilang dia ingin memakanku. Hu Ling'er berdiri di atas tanduk banteng sambil memeluk kendi anggur dan berkata lantang, Saudara Banteng, bukankah kau pernah dengar pepatah, jangan berkelahi, tidak akan punya teman? Banteng hijau itu menjawab dengan marah, aku pernah dengar pepatah, jangan berkelahi, tidak akan punya teman. Tapi aku belum pernah dengar pepatah, jangan makan, tidak akan punya teman. Ekspresi Kanselir Bashan semakin aneh. Jelas sekali iblis rubah dari reruntuhan besar ini salah paham dengan ungkapan, jangan berkelahi, jangan berteman. Siapa yang melatih pemuda ini? Dia benar-benar bajingan. Kinmu tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Kanselir Bashan sedang minum bersama rubah kecil dan banteng hijau. Namun, ia tidak suka minum sehingga ia berkultivasi di satu sisi. Murid Kanselir Bashan tiba-tiba mengerut dan tidak bisa mengalihkan pandangan dari keterampilan pisau yang dilakukan Kinmu. Ketika Kinmu selesai mengeksekusi jurus pisau pembantai babi, Kanselir Bashan tiba-tiba melemparkan labu anggurnya ke samping dan mengeluarkan pisaunya. Mengayunkan pisau di halaman, suaranya penuh emosi meluap. Pisau emas berhiaskan giok putih.
Sinar menembus malam lewat jendela. Pria berusia 50 tahun. Namun tak menghasilkan apa-apa. Membawa pisau di 8 hutan belantara sendirian. Membawa pisau di 8 padang belantara sendirian, ini adalah bentuk keenam dari keterampilan pisau pembantaian babi. Pisau miliknya dan pisau milik Kinmu saling berbenturan, serangkaian percikan api pun muncul. Saat kedua keterampilan pisau mereka beradu, Kanselir Bashan tertawa terbahak-bahak. Selama lebih dari 4 hingga 5 dekade, angin dan hujan mengaburkan langit, tanpa melihat apapun. Secepat awan yang berlalu. Setiap awan pasti ada hikmahnya. Kinmu mengeksekusi setiap awan pasti ada hikmahnya untuk beradu dengan pisaunya dan melantunkan. Berhentilah berpikir untuk menyombongkan diri. Setelah krisis datanglah harapan rakyat. Menatap langit dan laut. Seluruh perjalanan yang ditempuh akan menjadi asap. Keduanya menarik pisau mereka dengan punggung saling berhadapan, lalu menyarungkan pisau di tangan mereka di punggung. Adik kecil. Kanselir Bashan berbalik memberi salam. Kinmu membungkuk, kakak senior. Keduanya duduk, dan Kanselir Bashan mulai bertanya tentang jasad Jagal. Kinmu menjawab, semuanya baik-baik saja. Tubuh bagian bawahnya memang hilang, namun kultivasinya sangat tinggi sehingga ia masih bisa berlari-lari hanya dengan menggunakan tangannya, seolah-olah sedang terbang. Kanselir Bashan tampak bingung lalu bertanya, karena kau dan aku memiliki guru yang sama, mengapa kau masih mempelajari seni penyembuhan dari Raja Racun Wajah Giok? Apakah Raja Racun Wajah Giok juga gurumu? Kinmu mengangguk pelan, meski ia tidak memberitahunya bahwa ia masih memiliki majikan lain selain apoteker dan Jagal. Kanselir Bashan menatap kosong ke udara, lalu tiba-tiba berkata, aku tahu di mana bagian bawah tubuh guruku berada. Saat itu, ketika beliau mengangkat pisaunya ke langit, tubuhnya jatuh dari angkasa. Bagian bawahnya seolah-olah telah direbut oleh murid dari sebuah sekte tertentu. Adik junior, karena kau belajar seni penyembuhan dari Raja Racun Wajah Giok, keahlian medismu pasti luar biasa. Jika aku berhasil menemukan bagian bawah tubuh guru kita, bisakah kau menyambungkannya kembali? Kinmu terdiam sejenak sebelum menjawab. Kalau baru saja putus, aku bisa. Selama aku bisa merangsang aktivitas dalam tubuh dan menggunakan obat yang meregenerasi daging serta vitalitas, aku bisa menyambung daging yang terputus, menyatukan kembali tendon yang patah, dan merekonstruksi tulang yang hancur. Namun setelah sekian lama, aku khawatir bagian bawah tubuhnya sudah lama mati. Kanselir Bashan tampak kecewa, namun semangatnya kembali bangkit. Meskipun begitu, aku tetap harus menemukan bagian bawah tubuh guru. Kinmu mengangguk. Sebaiknya kakak senior mencari tahu sekte mana yang merebutnya, agar tidak salah menebak. Kanselir Bashan pun berdiri dan pergi. Tidak lama ia kembali sambil berkata, jenazah guru diambil lebih dari 200 tahun lalu. Aku tidak yakin apakah jenazahnya masih berada di sekte itu. Tapi aku sudah menyuruh orang-orangku untuk menyelidiki. Jika keberadaannya ditemukan, kami akan mengambilnya kembali. Kinmu menghela napas. Jika bagian bawah tubuh Jagal benar-benar bisa ditemukan, itu tetap merupakan hal baik, terlepas dari apakah bisa disambungkan kembali atau tidak. Jagal yang hanya memiliki tubuh bagian atas memang sudah kehilangan banyak kekuatan. Jika bagian bawah tubuhnya direbut seseorang, itu tetap harus dipertahankan, sebab kekuatan aslinya sangat luar biasa. Sebagai ahli aliran teknik bertarung, tidak sulit baginya mencapai tingkat di mana tubuh jasmaninya tidak membusuk. Banyak biksu tua yang mencapai pencerahan dalam Buddhisme berhasil menjaga tubuh jasmani mereka agar tetap utuh. Setelah meninggal, jasad mereka tetap ditempatkan di kuil sebagai bodhisattva tubuh jasmani untuk dipuja. Namun, memastikan tubuh jasmani benar-benar tidak mati jauh lebih sulit. Tubuh jasmani yang tidak membusuk berbeda dengan tubuh jasmani yang tidak mati. Yang terakhir berada satu tingkat lebih tinggi. Darah tidak membeku, tubuh tidak kaku, jantung terus berdetak, dan saraf masih berfungsi. Baru setelah itu jasad bisa disebut tidak mati. Apa kakak senior Bashan tahu nama asli kakek Jagal? Tanya Kinmu tiba-tiba. Kanselir Bashan menggeleng. Aku hanya tahu orang-orang memanggilnya pisau surga. Nama lahir aslinya tidak pernah diketahui siapapun. Guru pernah bilang, dia punya musuh yang bisa melukai orang hanya dengan mengetahui nama mereka lewat mantra, jadi dia jarang mengungkapkan namanya. Kinmu tertegun. Ini mirip dengan metode para dukun agung Kekaisaran Barbardi.
Mungkinkah Jagal pernah menyinggung mereka di masa lalu? Ia lalu menenangkan diri dan kembali melatih 3 jurus pedang yang diajarkan oleh guru Kekaisaran Perdamaian Abadi. Dari 3 jurus itu, ia baru menguasai jurus pedang spiral. Sulit baginya melangkah lebih jauh, sehingga kini ia beralih mengembangkan 2 jurus lainnya. Kanselir Bashan menyesap anggurnya sambil mengamati. Ia ingin memberi petunjuk, namun setelah melihat lebih lama, ia hanya terdiam. Jurus pedang berenang yang dipraktikkan Kinmu tampak berbeda. Kadang ki pedangnya bagaikan ikan yang berenang, kadang seperti angsa yang terkejut, bahkan sesekali menyerupai naga yang menari. Bentuknya tidak tetap, selalu berubah-ubah. Dasarnya begitu kokoh, variasinya begitu luas. Hanya Kinmu seorang di seluruh Imperial College yang mampu melakukannya. Kinmu terus berlatih ribuan kali. Setelah itu ia beralih ke teknik pedang bor, mengasah dasar dengan keras, berusaha mengeluarkan seluruh potensinya. Kekuatan Kinmu tidak hanya terletak pada pedang. Ia juga memadukan gerakan tubuh si cacat, jurus pisau si jagal, jurus tinju tua MA, mata dewa si buta, jurus lukisan si tuli, dan jurus palu si bisu. Semua itu adalah jalan baginya untuk melepaskan kekuatan. Setelah sekian lama, tubuh Kinmu penuh keringat. Ia mengeluarkan sapu tangan beraroma alami untuk mengusap wajahnya. Kanselir Bashan tiba-tiba bertanya, "Adik, apakah benar kau yang mengusir Daozi dan Fozi?" Kinmu mengatur napas, lalu berkata jujur. "Daozi kalah setengah jurus dariku. Sedangkan Fozi, aku tidak berhasil menghadapinya." Kanselir Bashan mendesah pelan. "Tadi saat melihat kemampuan pedangmu, aku sudah menduganya." "Lucu juga, apakah kau juga yang berteriak lantang telah menyempurnakan benang ki vital saat ceramah guru kekaisaran?" Wajah Kinmu memerah. Kanselir Bashan lalu menatapnya aneh. "Waktu itu kau hanya baru memurnikan Kinmu menjadi benang? Lalu bagaimana caramu mengalahkan Taois Ling Yun?" Kinmu berpikir sejenak lalu menjawab singkat. "Aku menusuknya, dan dia kalah." Kanselir Bashan terdiam lama. "Apa maksudmu hanya menusuknya, lalu dia kalah?" Kinmu menggaruk kepala. "Kakak senior, bagaimana kalau kau gunakan alam 5 elemen untuk menangkis pedangku?" Kanselir Bashan langsung menyegel harta sucinya. Matanya berkilat penuh semangat. "Aku siap." Kinmu sedikit terkejut. Akademisi Kekaisaran ternyata adalah solusi untuk masalah sulitnya mengajar sesuai dengan kemampuan siswa. Jika Kanselir Bashan dan Patriark Muda benar-benar bisa menyelesaikannya, mereka tidak perlu lagi bergantung pada kekuatan Sekte Iblis Surgawi ketika menghadapi masalah seperti Daozi dan Fozi yang memblokir gerbang lagi. Kali ini mereka memang mengandalkan kekuatan Sekte Iblis Surgawi untuk mengusir Daozi dari Sekte Dao dan Fozi dari Biara Petir Agung. Kinmu adalah pemimpin muda Sekte Iblis Surgawi, sementara Si Yunxiang kemungkinan besar adalah Nenek Si, seorang santo sekaligus nyonya sekte dari generasi sebelumnya. Bisa dikatakan bahwa Imperial College telah menderita kekalahan besar. Chen Wanyun yang mendengar percakapan itu merasa sangat canggung. Setiap kali ia berusaha mengumpulkan keberanian untuk menanyakan keraguan di hatinya, kata-kata itu tidak pernah bisa terucap. Akhirnya ia tidak tahan lagi dan bertanya. "Guru Bashan, apa yang terjadi hingga Anda memanggilnya adik junior?" "Oh, kau bicara soal itu?" Kanselir Bashan menjawab santai. "Dia dan aku berasal dari guru yang sama, jadi dia adalah adik juniorku. Kau seharusnya memanggilnya paman senior." "Paman senior?" Chen Wanyun terdiam sejenak lalu bertanya. "Kalau kultivasiku lebih kuat darinya, apakah aku tetap harus memanggilnya paman senior?" Kanselir Bashan langsung tertawa terbahak. "Kau pikir apa? Kau bukan tandingannya. Kemampuannya setingkat lebih tinggi darimu. Kau tahu artinya setingkat lebih tinggi? Itu artinya ia berada di atasmu. Sehelai rambut pun lebih tinggi darimu, apalagi jarak tingkatannya berkali-kali lipat. Kau tidak akan bisa mengalahkannya. Bahkan kalaupun bisa, kau tetap harus memanggilnya paman senior." Chen Wanyun menggerutu pelan. "Bagaimana kita tahu kalau belum bertarung? Tidak usah coba-coba, kau akan kalah." Kanselir Bashan tersenyum. Kemampuannya setara Daozi dan Fozi. Kinmu buru-buru menarik ujung jubahnya, membuat Kanselir Bashan menutup mulut. Ia memang terkenal banyak bicara di Imperial College, dan tidak pandai menyimpan rahasia. Baru saja ia nyaris mengatakan bahwa Kinmu lah yang mengalahkan Daozi Lin Xuan. Kanselir Bashan menatap Kinmu lalu bangkit.
Kanselir Agung ingin aku selalu berada di sisimu, tapi beliau juga ingin kau mengikutiku. Karena kau adik juniorku, kau tak perlu memanggilku guru. Pelajaran yang kuberikan sederhana, hanya untuk memberi pengalaman di luar. Tapi aku tak bisa membawa terlalu banyak orang, karena akan mencolok dan sulit kuurus. Waktu terakhir aku hanya membawa Chen Wanyun. Kali ini, karena harus membawamu, aku hanya bisa menambah satu cendekiawan lagi. Chen Wanyun menatap penuh harap, tapi Kanselir Bashan menggeleng. Tidak bisa. Aku harus memilih beberapa cendekiawan dengan bakat dan fondasi baik. Ini untuk menguji apakah metode Kanselir Agung benar-benar berhasil. Mereka inilah calon akademisi kekaisaran. Saudara junior, pergilah ke lantai catatan surgawi, pilih beberapa kitab suci. Aku akan mengajarimu di perjalanan. Lalu ia pun pergi mencari para cendekiawan berbakat. Kinmu menoleh pada Chen Wanyun sambil tersenyum. Keponakan murid Chen. Chen Wanyun pucat, lalu berdiri. Sampai aku kalah darimu, aku tidak akan memanggilmu paman senior. Setelah berkata demikian, ia pun pergi meninggalkan halaman Kinmu. Kinmu tak mempermasalahkan itu. Ia melirik rubah kecil dan banteng hijau. Kalian berdua bantu aku berkemas. Aku akan ke lantai catatan surgawi untuk memilih beberapa seni ilahi. Keduanya masih mabuk berat karena sebelumnya bersumpah menjadi saudara angkat, jadi Kinmu tidak yakin mereka mendengar atau tidak. Kinmu mengambil buku catatannya lalu keluar dari halaman. Beberapa pekerja serabutan datang hendak membangun ulang halaman dan pintu yang rusak. Namun, begitu ia keluar, pintu-pintu wisma cendekiawan terbuka. Para cendekiawan berdiri di jalan, menatapnya diam-diam. Kinmu menoleh ke belakang, ternyata pintu-pintu lain juga terbuka. Sebagian besar adalah orang-orang yang dulu pernah dipukulnya. Ada yang sudah menyiapkan pedang, ada pula yang hanya membawa kotak pedang. Bahkan Qin Yu yang pernah ikut ujian bersamanya pun ada di sana. Hanya Wei Yong, Xiun Xiang, dan segelintir orang yang tidak keluar. Kau masih ingin bertarung lagi? Kinmu tertawa lantang dan melangkah maju. Seorang cendekiawan mencibir dari belakang. Orang terlantar, kenapa tidak mulai dari ujung gang? Kau takut? Kinmu berhenti, menoleh, lalu mengenali wajah itu. Dia satu-satunya yang pernah dipukulnya sampai 3 kali. Wajah cendekiawan itu penuh kepuasan. Kelemahanmu sudah diungkapkan Kanselir Bashan. Kali ini kami akan membuatmu kalah dari ujung gang ke depan. Kinmu bertanya tenang. Kakak senior ini, siapa namamu? Agar aku tahu siapa yang kukalahkan setelah aku kalah nanti. Orang itu tersenyum. Aku Yan Qinghe. Kinmu mengangguk. Kalau begitu, aku harap kakak senior Yan yang pertama mengalahkanku. Mohon tunjukkan bimbinganmu. Yan Qinghe tersenyum puas. Tunjukkan pedangmu. Namun Kinmu justru melangkah maju, tinjunya menghantam hingga udara terpecah. Yan Qinghe bahkan tak sempat mencabut pedangnya, ia langsung terpental menghantam dinding di ujung gang. Terjadi perkelahian beruntun, Kinmu menumbangkan cendekiawan satu demi satu, bahkan pekerja serabutan yang sedang memperbaiki rumahnya ikut mengeluh karena kerusakan makin parah. Kinmu selalu membungkuk meminta maaf setiap kali menimbulkan kerusakan. Hingga akhirnya Qin Yu maju dengan jurus pedang berenang, memanggil puluhan naga pedang. Kinmu pun menangkis dengan jari-jarinya, menekuk pedang lawan, lalu menjentikan Qin Yu dengan 5 kilatan petir. Kemampuanmu lumayan. Aku ingin melihat teknik pedang naga muda itu, puji Kinmu. Para pekerja serabutan bersorak. Adik kecil, sikapmu benar-benar seperti seorang guru besar. Grandmaster pantatku. Yu Qinghong menginjak bahu Buddha Serigala dan mencibir. Buddha Serigala melangkah lebar saat ia menyerbu ke arah Kinmu dan meraih pisau ajaibnya dengan kedua tangan, mengayunkannya ke atas dan ke bawah. Sementara itu, tubuh Yu Qinghong bergetar dan puluhan pedang berterbangan dari kotak pedang di punggungnya, bertemu langsung di jalan sempit, yang lebih berani akan menang. Di jalan sempit ini, gabungan Buddha Serigala dan aku akan tak terkalahkan. Adik muda Qin, karena kelemahanmu sudah terungkap, lebih baik kau kembali ke reruntuhan besar. Dengan satu ke atas dan satu ke bawah, 2 pisau ajaib milik Buddha Serigala bagaikan angin hitam yang langsung menerjangnya. Sementara itu, 31 pedang di belakang Yu Qinghong mengarah ke arah Kinmu.
Di paling depan terdapat satu pedang yang diikuti oleh dua pedang, lalu 4, 8, dan 16, membentuk wujud pedang bor raksasa. Saat semua pedang mulai berputar, mereka menusuk ke arah Kinmu. Kakak senior Yu, kau telah mengembangkan ilmu pedangmu dengan cukup baik. Kinmu berseru kagum dan tersenyum. Namun, aku telah mengolah Ki menjadi benang, jadi kau bukanlah tandinganku. Memurnikan Ki menjadi benang? Yu Qinghong menjadi marah. Apakah kamu mencoba menghinaku? Kinmu menunjuknya, dan benang-benang Ki vital di ujung jarinya pun meledak. Ratusan benang Ki vital itu berbentuk pedang tajam yang kepala dan ekornya menyatu. Bentuknya mirip dengan bentuk pedang bor, tetapi jauh lebih tebal. Pilar pedang itu setebal kuali air. Dengan ujung pedang di bagian depan, pilar itu semakin tebal di bagian belakang saat menusuk Buddha Serigala. Pisau-pisau ajaib di tangan Buddha Serigala bagaikan kilat hitam yang saling bersilangan, berbenturan dengan wujud pedang bor Kinmu. Dalam sekejap, percikan api beterbangan ke segala arah di dalam gang. Meskipun Buddha Serigala memiliki kekuatan luar biasa, lengannya mati rasa karena getaran, membuatnya tak mampu mengendalikan pisau-pisau ajaibnya dan bajunya pun robek. Yu Qinghong terkejut dan menggunakan jurus pedang bor untuk menusuk bahu Kinmu. Ia mengikat Kinmu untuk menyelamatkan Buddha Serigala, menyelesaikan kesulitannya. Kinmu tertawa kecil dan ujung jarinya dengan lembut menjentikkan ke atas, mengubahnya menjadi jentik pedang. Jentik pedang bor yang menusuk ke arah Buddha Serigala tiba-tiba berubah dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya berubah dari jentik pedang bor menjadi jentik pedang spiral. Namun, yang ia gunakan tetap jentik pedang. Kedua jurus pedang itu sebenarnya telah dipadukan dengan sempurna olehnya tanpa ada halangan sedikit pun. Benang-benang Ki vitalnya yang tak terhitung jumlahnya melilit wujud pedang bor Yu Qinghong dan dentang yang tak henti-hentinya terdengar. Wujud pedang bor yang dibentuk oleh pedang-pedang terbang itu langsung hancur. Dalam sepersekian detik, ke-31 pedang itu tertusuk oleh benang-benang Ki vital yang tak terhitung jumlahnya, mengubahnya menjadi saringan-saringan pecah yang berlubang-lubang kecil. Yu Qinghong berteriak, dan Buddha Serigala yang berada di bawah kakinya langsung membuang kedua pisaunya, melompat untuk menendang Kinmu. Kinmu menendang balik, dan terdengar suara gemuruh keras saat tubuh besar Buddha Serigala itu terhempas mundur. Sementara itu, Yu Qinghong yang berada di punggung Buddha Serigala memanfaatkan kesempatan itu untuk melompat dan menusuk bahu Kinmu sambil menggunakan jarinya sebagai pedang. Ki vital menyembur dari jarinya dan berubah menjadi ki pedang yang hendak menusuk bahu Kinmu. Tiba-tiba terdengar suara iblis, Samoye. Pikiran Yu Qinghong terguncang dan ia kehilangan kendali. Kemudian, ia mendengar musik mulai mengalun, membuatnya melepaskan ki pedangnya dan mulai menari di depan Kinmu sambil terkekeh. Kultivasi Yu Qinghong masih kuat, yang membuatnya segera tersadar. Ia segera menguatkan pikirannya. Ia kemudian mundur dan merasakan kehangatan di punggungnya. Ia berpikir, sial. Kinmu tengah bersandar di punggungnya dan tiba-tiba mengerahkan tenaganya untuk bersandar ke belakang, menghantamkannya ke dinding di samping. Di balik tembok itu terdapat kediaman Biksu Yunkue, dan ketika tembok itu tiba-tiba runtuh, aura di sekitar tubuh Biksu Yunkue bersinar terang, menghantam Yu Qinghong yang berada di dalam tembok. Ia tertawa terbahak-bahak, kakak senior Yu, biar kutunjukkan cara mengalahkannya. Yu Qinghong yang sedang terbang di udara memperingatkan dengan marah, Biksu, kau tak berguna. Kau hanya akan dipukuli. Aku tidak berguna. Biksu Yunkue meledak, dan gerakannya ganas dan mendominasi. Bagaikan naga dan gajah yang berlari kencang menyerang Kinmu, menyebabkan bebatuan di bawah kakinya beterbangan ke segala arah, sementara ubin batu kapur hancur berkeping-keping karena kekuatannya yang dahsyat. Kakak senior, jangan pernah bilang kalau Mong itu jahat lagi. Mong itu baik. Sebuah ledakan tumpul dan mencengangkan terdengar dari keempat telapak tangan Kinmu dan Yunkue yang saling beradu. Yunkue tertawa dan berkata, yang bermarga Qin, kau tidak menyangka ini, kan? Aku telah mengolah ilmu pedang guru kekaisaran menjadi kekuatan telapak tanganku. Mudra 5 tingkat kekuatan perkasaku. Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, ia tiba-tiba merasakan kekuatan yang mampu meruntuhkan gunung dan menjungkir balikan lautan yang menghantamnya. Kekuatan itu begitu dahsyat dan dengan mudah menghancurkan ki vitalnya, mengalahkan mudra 5 tingkat kekuatan perkasa miliknya. Biksu Yunkue mengerang pelan dan jatuh tersungkur. Ia kemudian melancarkan mudra gajah naga penakluk iblis dan hanya mendengar gemuruh keras. Pakaian Yunkue terbelah berkeping-keping dan berkibar ke atas seperti kupu-kupu putih yang menari-nari di langit. Tubuhnya kini telanjang dan dia tidak punya pakaian untuk menutupi tubuhnya, apalagi celana pendek putihnya yang sudah compang-camping.
Biksu Yunkue melihat Kinmu melancarkan pukulan lagi, dan pukulan ini benar-benar menembus udara, menghasilkan suara gemuruh yang menggetarkan dunia. Ada percikan api yang menyertai pukulan itu, membuatnya tampak seperti kilat. Saat pukulan itu bergemuruh, bola-bola kabut putih menyembur di sekitar kepalan tangan dan menyebar ke segala arah. Omong kosong. Hanya pikiran itu yang tersisa di benaknya saat ia menerima pukulan Kinmu secara langsung. Seperti dugaannya, celana pendek putih di bagian bawah tubuhnya terkoyak dan berubah menjadi kupu-kupu yang berterbangan. Ia kini benar-benar telanjang. Biksu Yunkue terlempar mundur karena kekuatan yang tak tertandingi ini. Namun, kultivasi biksu ini masih kuat sehingga ia dapat membalikkan tubuhnya di udara untuk menghadap tembok. Dia membenturkan wajahnya ke tembok, sehingga pantatnya terlihat. Untung saja punggungku tidak menghadap tembok. Yunkue menghibur dirinya sendiri dan pingsan dengan gembira. Kinmu mengibaskan pakaiannya dan membersihkan semua debu di tubuhnya. Pada saat ini, sebuah suara gemetar terdengar di belakangnya. Saudara Kin? Kinmu menoleh ke belakang dan melihat Wei Yong berjalan dari belakang gang sambil gemetar. Ia membawa kotak pedang dan kakinya masih gemetar. Saudara Wei, ada apa? Kinmu bingung. Wei Yong membuka kotak pedangnya dan berkata dengan suara terisak, kau telah melawan arus, jadi aku harus menegakkan keadilan atas nama surga dan beradu pukulan denganmu, agar kau tahu betapa luasnya langit dan bumi. Kalimat ini terlalu kejam, aku tak berani mengatakannya. Kinmu bingung harus tertawa atau menangis. Kakak Wei, kau mau beradu pukulan denganku? Wajar kalau kakak senior dan adik junior beradu pukulan, apalagi sampai bilang kita pernah melewati hidup dan mati bersama? Bagaimana kalau begini, kau dan aku akan berhati-hati agar tidak berlebihan. Baru pada saat itulah Wei Yong merasa tenang. Dengan pedang terbangnya yang berterbangan dari kotaknya, ia menenangkan diri dan berkata, Saudara Kin, jangan pukul aku sekeras pukulanmu terhadap biksu itu. Pedangnya mulai berputar dan ia mengeksekusi teknik pedang spiral yang diajarkan oleh Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi. Sejak Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi memberikan ceramah, banyak cendekiawan yang mempraktikkan 3 jurus pedang dasar selama periode ini. Jelas bahwa Wei Yong juga memiliki pemahaman tentang teknik tersebut. Para cendekiawan Imperial College tidaklah bodoh dan mereka semua mampu memahami beberapa keajaibannya. Wei Yong mungkin agak gemuk, tetapi pemahaman dan bakatnya tidak rendah dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang 3 bentuk pedang. Dia memiliki fondasi kokoh berupa pembelajaran mendalam yang diwariskan oleh keluarganya, dan kemampuannya sendiri pun tidak lemah, bahkan tidak kalah dari Qin Yu. Kinmu juga ingin melihat kemampuannya. Oleh karena itu, dia tidak menyerang tanpa ampun seperti yang dia lakukan pada Qin Yu, melainkan menggunakan jurus pedang spiral untuk beradu pedang dengannya. Kedua ilmu pedang mereka saling melilit, dan masing-masing mengalami transformasinya sendiri saat mereka mengeksekusi teknik pedang rumit yang telah mereka pahami. Ketika para cendekiawan yang tak jauh dari sana melihat ini, mereka tak peduli lagi dengan luka di tubuh mereka karena semua tatapan mereka tertuju pada ilmu pedang mereka berdua. Keahlian pedang Wei Yong memang sudah luar biasa. Berasal dari keluarga Wei di makam sungai, ada seorang ahli pedang hebat di keluarga Wei yang saat ini merupakan pejabat tinggi tingkat pertama, Adipati Wei. Adipati Wei adalah eksistensi tingkat master sekte dan memiliki pengabdian militer yang luar biasa. Ia pernah membasmi sebuah negeri manusia dalam satu pertempuran, membasmi negeri sisa surga di perbatasan utara. Seluruh negeri sisa surga dibawa ke wilayah perdamaian abadi. Itulah sebabnya ia dianugerahi gelar Adipati. Wei Yong tidak memiliki posisi tinggi di keluarga Wei, tetapi ia telah bekerja keras sejak muda. Ajaran keluarga Wei sangat mendalam dan kemampuannya dianggap luar biasa di kalangan generasi muda keluarga Wei. Sementara itu, dengan wujud pedang spiral yang sama, terdapat lebih banyak transformasi dalam teknik pedang Kinmu. Bukan hanya teknik pedang, tetapi juga perpaduan menakjubkan dari teknik tinju. Ketika Kinmu beradu pedang dengannya, itu lebih seperti seorang kakak kelas membimbing adik kelasnya, memberinya petunjuk untuk memahami kedalaman ilmu pedang. Ketika Wei Yong sudah cukup memahaminya, ia akan beralih ke jurus berikutnya. Tak lama kemudian, mereka bertukar 3 jurus dan Wei Yong menghela napas lega. Kepercayaan dirinya tumbuh pesat dan ia tersenyum. Saudara Qin, kau bisa mengerahkan seluruh kekuatanmu. Aku ingin melihat seberapa besar perbedaan di antara kita. Kinmu tersenyum tipis dan tiba-tiba mengubah jurusnya. Sambil menusukkan pedangnya, ia menggunakan jurus matahari menyempurnakan jiwa yang di langit untuk menyerang Wei Yong dan membuatnya kehilangan akal sehat, sehingga harus segera menstabilkan pikirannya.
Kinmu membalikkan tangannya dan menggunakan mudra kebebasan iblis surgawi lainnya yang langsung menyebabkan Wei Yong kehilangan pertahanan jiwanya dan dijatuhkan oleh Kinmu dengan satu pedang. Kinmu menyebarkan ki vitalnya dan membantunya berdiri sambil tersenyum. Saudara Wei, permisi. Wei Yong bangkit dan melihat sekeliling. Ia melihat separuh cendekiawan di kediaman cendekiawan kalah, sementara separuh lainnya takut untuk maju. Ia tersenyum, dibandingkan yang lain, kondisiku terbilang baik. Benar, aku pernah mendengar orang lain mengatakan bahumu punya kelemahan. Bagaimana mungkin setelah mereka tahu kelemahanmu, mereka tetap tidak bisa menyakitimu? Mengetahui kelemahanku adalah satu hal, sedangkan mampu mematahkannya adalah hal lain. Kinmu berkata, jika ini pertarungan di ranah yang sama, hanya akan ada 2 atau 3 orang di seluruh Imperial College, termasuk direktorat, yang bisa menemukan kesempatan untuk menyerang kelemahanku. Wei Yong terdiam. Kinmu melihat sekeliling dan melihat kediaman cendekiawan kembali hancur total. Beberapa pekerja serabutan itu menatapnya dengan penuh kebencian. Ia segera meminta maaf kepada beberapa pekerja serabutan itu dan berkata, Saudara Wei, saya masih harus pergi ke lantai catatan surgawi. Saudara-saudari senior, saya tidak bisa terus menemani kalian semua. Selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, ia pun pergi. Tak seorang pun di kediaman cendekiawan yang berani menghalanginya sekarang. Yu Qinghong berdiri dari reruntuhan dan menatap Kinmu yang berjalan keluar dari kediaman sarjana sambil mendesah pelan. Dia adalah kakak tertua dari kediaman sarjana kita. Sebuah dinding tiba-tiba runtuh dan debu memenuhi udara. Di tengah kepulan debu, Biksu Yun Kue segera bergegas pergi dengan satu tangan menutupi bagian depan tubuhnya dan tangan lainnya menutupi pantatnya. Ia berlari kembali ke halamannya dan bergegas ke ruang tengah sebelum membanting pintu hingga tertutup. Banyak cendekiawan ingin tertawa, tetapi mereka tidak berani. Setelah beberapa saat, suara Biksu Yun Kue terdengar. Saudara-saudara senior di luar, Biksu malang ini tidak punya pakaian tersisa di sini. Satu-satunya set pakaian itu diambil oleh rubah dan dia tidak mau mengembalikannya kepadaku. Apakah ada yang punya pakaian sisa untuk diberikan kepada Biksu malang ini? Aku akan meneteskan air mata rasa terima kasih. Wei Yong tersenyum, kakak senior Yun, tolong tunggu sebentar. Aku punya beberapa set pakaian ganti, tapi agak kebesaran. Yun Kue menjawab, tidak masalah, pakaian seorang biksu juga hanyalah harta duniawi. Kanselir Bashan keluar dari ruangan Wei Yong dan menghitung dalam hati. Chen Wanyun termasuk salah satunya. Saudara muda Qin juga salah satunya. Selain itu, Qin Yu dari keluarga Qin dan si gendut kecil juga lumayan. Yu Qinghong dan Yun Kue juga ahli di bidangnya masing-masing. Dengan begitu, akan ada 6 orang yang terpilih menjadi akademisi kekaisaran. Seharusnya tidak sulit bagi saya untuk membimbing mereka dalam kultivasi mereka. Namun, selain dari kediaman cendekiawan, ada juga cendekiawan dari alam 5 elemen di Taman Kerajaan. Saya tidak bisa memihak salah satu dan mendiskriminasi yang lain, jadi saya harus memilih beberapa cendekiawan dari Taman Kerajaan juga, agar Kaisar tidak mempermasalahkan saya. Mereka yang dipilihnya untuk diajar semuanya adalah cendekiawan yang telah mencapai alam 6 arah. Jika mereka telah mencapai alam 6 arah, mereka akan menjadi praktisi seni ilahi dan jalur mereka pada dasarnya sudah ditentukan, sehingga ia tidak bisa lagi mengajar mereka sesuai dengan kemampuan mereka.